warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Zaki Fadilah. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa kimia unsur, yaitu magnesium atau Mg. Jadi, apa sih senyawa unsur kimia magnesium itu? Jadi, magnesium itu adalah unsur kedua pada kelompok 2 atau golongan 2A dari tabel periodik, yaitu tabel menunjukkan bagaimana unsur-unsur kimia yang terkait satu sama lain. Unsur-unsur di grup 2 dikenal sebagai unsur alkali tanah. Unsur-unsur lain dalam kelompok tersebut adalah berilium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ia berupa padatan abu-abu mengkilap yang memiliki kemiripan fisik dengan 5 unsur lainnya pada kolom kedua atau golongan 2 atau logam alkali tanah. Tabel periodik, semua unsur golongan 2 memiliki konfigurasi elektron yang sama pada kelopak elektron keluar dan struktur kristal yang serupa. Senyawa magnesium telah digunakan oleh manusia selama berabad-abad. Namun, unsur itu sendiri tidak terisolasi sampai 1808. Penundaan yang lama terjadi karena bentuk magnesium senyawa yang sangat stabil. Itu berarti bahwa senyawa tersebut tidak memecah sangat mudah. Magnesium adalah unsur yang paling berlimpah ketujuh di kerak bumi. Magnesium terdapat dalam jumlah besar dalam air laut. Sejumlah besar magnesium yang digunakan untuk membuat paduan dibuat dengan pelelehan atau mencampur 2 atau lebih logam. Campuran memiliki sifat berbeda dari logam pembentukannya. Paduan magnesium cukup ringan, namun sangat kuat. Sifat ini membuat magnesium berguna dalam pembuatan pesawat dan alat-alat ruang angkasa. Magnesium umumnya digunakan paduan dengan logam lain. Magnesium dan aluminium misalnya adalah dua logam yang digabungkan untuk membentuk paduan yang sangat kuat dan tahan terhadap korosi atau karat, tapi lebih ringan dari paduan baja dengan sifat yang mirip. Senyawa magnesium sangat melimpah di bumi. Dolomit atau kalsium magnesium karbonat CaMg CO3 2 adalah contoh dolomit telah digunakan sebagai bahan bangunan selama berabad-abad. Senyawa magnesium lain yang terkenal adalah garam Epsom atau magnesium sulfat MgSO4. Garam Epsom dikenal karena efek menyejukkan bahan ini, terutama ketika ditambahkan ke mandi. Pada tahun 1800, ahli kimia tahu bahwa magnesium adalah unsur, tapi tidak ada yang mampu membuat logam magnesium murni. Magnesium berikatan sangat erat dengan unsur-unsur lain dalam senyawanya. Tidak ada yang menemukan cara untuk memecahkan ikatan antara magnesium dan unsur-unsur lainnya. Pada 1808, ahli kimia Inggris Horne Davy 1778 hingga 1829 memecahkan masalah dengan melewatkan arus listrik melalui melelehkan cair magnesium oksida MgO. Arus menyebabkan senyawa pecah, membentuk logam magnesium dan gas oksigen. Davy menggunakan metode ini untuk menemukan sejumlah elemen lainnya, seperti magnesium. Elemen-elemen ini membentuk senyawa yang sangat sulit untuk pecah. Arus listrik memberikan energi untuk memecah senyawa ini ke dalam unsur-unsur pembentuknya. Nama magnesium berasal dari abad yang lalu. Nama itu dipilih untuk menghormati sebuah wilayah di Yunani yang dikenal sebagai Magnesia, wilayah yang berisi persediaan besar senyawa magnesium. Sifat fisik dari magnesium adalah cukup keras, berwarna putih keperakan. Logam ini adalah yang paling ringan dari semua logam struktural. Logam ini cukup kuat untuk digunakan untuk membangun gedung-gedung, jembatan, mobil, dan pesawat terbang. Magnesium mudah dibentuk. Logam magnesium bisa dibentuk dengan ditempa, dibengkokkan, dipotong, disambungkan, dan dipadukan dengan logam lain. Logam harus dibuat sebelum mereka dapat dibuat menjadi produk yang berguna. Logam yang kuat, tangguh, atau keras tidak mudah dibuat.
mereka harus dibuat menjadi paduan sebuah logam yang lebih mudah dibuat, seperti magnesium. Dikombinasikan dengan logam tersebut, titik leleh magnesium adalah 651 derajat Celcius atau 1200 Fahrenheit dan titik didih adalah 1100 derajat Celcius atau 2000 Fahrenheit. Densitasnya adalah 1738 gram per cm kubik. Sifat kimianya dari magnesium adalah logam yang cukup aktif, bereaksi lambat dengan air dingin dan lebih cepat dengan air panas. Logam ini bergabung dengan oksigen pada suhu kamar untuk membentuk lapisan tipis magnesium oksida. Pembakaran logam ini akan menghasilkan cahaya putih menyilaukan pada suhu yang lebih tinggi. Magnesium bereaksi dengan kebanyakan asam dan dengan beberapa alkali atau basa. Senyawa alkali adalah bahan kimia dengan sifat berlawanan orang-orang dari asam natrium hidroksida atau IE. Dan air kapur adalah contoh senyawa alkali. Magnesium juga bergabung dengan mudah dengan banyak non-logam, termasuk nitrogen, sulfur, fosfor, klor, fluor, brom, dan yodium. Magnesium juga mudah bereaksi dengan sejumlah senyawa seperti karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, dan nitrat oksida NO. Pengolahan dan pembuatan unsur dan senyawa magnesium ini dapat diperoleh melalui proses Dow. Tahapan proses Dow yaitu yang pertama, magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Kemudian yang kedua adalah penambahan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida MgCl6H2O. Kemudian yang ketiga adalah elektrolisis lemburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke campuran lemburan natrium dan kalsium klorida. Kemudian yang keempat, maka magnesium akan terbentuk pada katode. Oleh karena itu, nama proses pengolahan unsur magnesium adalah proses Dow. Meskipun kebanyakan kamera sekarang menggunakan elektronik berkedip, logam magnesium sering terkandung dalam kamera yang menggunakan lampu ketika flash dinyalakan. Potongan magnesium akan menangkap cahaya, terbakar dengan cahaya putih yang sangat terang. Cahaya dari bola lampu menerangi pemandangan untuk foto itu. Penggunaan umum dari logam magnesium dalam kembang api, kebanyakan pertunjukan kembang api mencangkup beberapa kilatan cahaya cemerlang sangat putih. Cahaya berkedip diproduksi oleh pembakaran logam magnesium. Magnesium umumnya digunakan paduan dengan logam lain. Magnesium dan aluminium misalnya adalah dua logam yang digabungkan untuk membentuk paduan yang sangat kuat dan tahan terhadap korosi atau karat, tapi lebih ringan dari paduan baja dengan sifat yang mirip. Kekuatan dan kepadatan rendah sifat penting dalam pembuatan pesawat terbang, mobil, bagasi, logam, tangga, sekop, dan peralatan perkebunan lainnya, sepeda balap, ski, mobil balap, kamera, dan alat-alat listrik. Sebuah paduan magnesium khas yang berisi sekitar 90% magnesium, 2 hingga 9% aluminium, dan sejumlah kecil seng dan mangan. Magnesium adalah logam ketiga yang paling umum digunakan setelah besi dan aluminium. Aplikasi utama magnesium adalah sebagai paduan aluminium, die casting atau paduan dengan seng, menghilangkan belerang dalam produksi besi dan baja, dan produksi titanium dalam proses Crowley. Secara historis, magnesium adalah salah satu logam konstruksi kedirgantaraan utama dan digunakan untuk pesawat militer Jerman pada awal Perang Dunia I dan secara luas untuk pesawat Jerman pada Perang Dunia II. Orang Jerman menciptakan nama elektron untuk paduan magnesium, sebuah istilah yang masih digunakan sampai sekarang. Dalam industri kedirgantaraan komersial, magnesium umumnya digunakan terbatas pada komponen yang berhubungan dengan mesin karena hanya bahaya kebakaran dan korosi. Penggunaan paduan magnesium di ruang angkasa meningkat pada abad ke-21.
didorong oleh pentingnya penghematan bahan bakar. Senyawa magnesium juga digunakan sebagai bahan tahan api dalam tungku peleburan untuk memproduksi logam, besi dan baja, kaca dan semen. Kegunaan lain magnesium meliputi untuk membuat pelat photographer dalam industri percetakan, agen reduktor untuk produksi uranium murni dan logam lainnya dari garamnya serta piroteknik. Itulah penjelasan tentang senyawa kimia unsur magnesium atau Mg. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know blue is not in her. She's a